Ya, tiang atas nama Dewa Ayu Wedana AC SSN, eh, yang owner dari Cahya Atsuka Salon. Nah, kami dari Cahya Atsuka Salon sudah berdiri dari tahun 19, kebetulan ini tahunnya tahun cantik sekali, tahun 1999. Saya masih ingat tanggal 9 bulan 9 1999 ya. Memulai usaha niki memang tidak yang rencanakan sebenarnya, tidak menghayal. Biasanya kita kan ada planning nanti kalau setelah tamat di yang kebetulan tamatan di zaman itu STSI namanya tamat di STSI sekarang. Belum punya planning waktu itu mau buat apa. Saya tuh tipenya orang itu jalan aja. Nah, suatu saat karena tiang memang tidak berkeinginan menjadi pegawai negeri, ndak ada keinginan, karena mungkin dari kuliah udah biasa ngajar nari, ngerias terus. Nah, itu udah keinginan apa yang saya inginkan sekarang. Secara otomatis saja kita awalnya bilang sama bapak waktu itu, saya mau buat pakaian tari. Bapak tadinya tidak setuju, tapi saya ngotot, enggak, saya pokoknya mau buat pakaian tari. Yang bilang begitu, karena kebetulan waktu itu ada temen seangkatan dia ngajar TK. Nah, dia yang minta, bisa nggak mau buatin pakaian pendek sama Wirayuda gitu awalnya. Ya saya buatin gitu. Nah, dari itu udah berawal terus. Akhirnya Tiang pun tidak menghayal akan bisa seperti ini, karena Tiang orangnya jalan aja terus jalan, dan kita terus terang aja Tiang nggak tahu. Pokoknya saya jalan aja berkarya, ada yang order buat gini, pokoknya jalan aja terus jalan. Akhirnya ya, sampai sekarang ini. Sepertinya belum punya nama, awalnya belum punya nama, karena waktu itu kan anak-anak masih, waktu nikah masih anak pertama belum. Nah, karena Tiang waktu itu kan masih dari kuliah memang biasa ngerias. Sampai adalah orang nanya gitu, Bu, apa nama salonnya gitu, karena waktu itu kan kita nggak berani buat nama kan, karena waktu itu kita harus kursus dulu baru kita buat nama, pelang nama. Nah, dari itu terus muncul, saya bukan tamatan di salon, saya tamatan di STSI. Saya selalu Tiang bilang begitu. Jadi terus lama-lama sudah punya anak 2. Nah, ini nama Cahya Atsuka ini sebenarnya nama anak Tiang yang 2. Yang si kakak namanya ya Kebutuwela Atsuka Yanti. Terus yang kedua Made Cahya Meleniarta. Terus yang ketiga Nyoman Dipa Artyayana, tapi yang terakhir udah almarhum. Nah, dari situ udah Tiang ngambil nama anak gitu. Banyak sekali yang bingung nyebutin karena dia agak Atsuka ya, agak aneh, dan beberapa itu ada yang bilang kamu memangnya kerja sama orang Jepang. Nah, itu memang nama anak Tiang gitu sejarahnya. Jadi Tiang putuskan sama bapak, udah dah pakai nama anak aja. Makanya Tiang putusin, memang dia yang buat sama bapak, udah tak putusin dan namanya Cahya Atsuka Salon gitu ceritanya. Kalau diartikan cahya itu kan cahaya sinar. Sama dengan yang nomor terakhir itu kan Diva juga cahaya itu kan. Jadinya saya Atsuka itu dulu saya pernah nari di kapal pesiar Asuka dulu, kapal Jepang, waktu itu baru nikah waktu itu. Nah, dari situ saya ambil namanya. Saya orangnya selalu pingin beda biar nggak ada yang gini. Atsuka itu sebenarnya ambil dari nama kapal sih sebenarnya. Atsuka. Sebenarnya dia kapal Asuka, saya yang nambahin menjadi Atsuka. Karena art ini yang hilangin airnya itu kan seni sebenarnya. Art ini kan seni. Karena di sana itu ada Asukanya, sambil hilangin artnya, diambil Atsukanya aja gitu. Yang susah itu biasanya dikenal gitu. Lebih diingat. Orang susah menyebutkan, tapi dia ingat. Tapi tidak selalu dia pas. Asuka, Yatsuka, apalah gitu. Kadang tulisannya sering dia salah. Karena yang pakai T itu kan pakai SU, SY. Itu suka ya Atsuka, polos-polos gitu biasanya. Dan kami sering bingung biasanya. Karena Tiang sanggar di sini, kesanggaran dikelola sama bapak. Sanggar namanya Sanggar Cahya Art. Salon ada 2. Sanggar Cahya Art, Salon Cahya Atsuka. Oh,
Oh, Jaya Suka ini salonnya. Salonnya tiang fokusin ke rias sama nata kostum. Jadi untuk perawatan itu enggak diambil. Nah mungkin satu saat nanti saya akan ambil perawatannya itu. Dari sekian tahun perjalanan. Kalau dukanya sih tiang rasa sedikit karena ini kerjaan menyenangkan bagi tiang ya. Mungkin karena dibilang hobi juga saya nggak tahu soalnya apa yang terjadi sekarang ini jalan kayak air gitu ngalir. Jadi dukanya memang pernah tiang kejadian karena waktu itu mungkin menganggap kita tuh masih kecil ya, walaupun kita udah nikah. Jadi dia tuh seperti tidak percaya gitu dulu. Bener nak nih bisa nih, zaman itu belum ada perias yang kayak sekarang begini, zaman tiang itu belum, masih bisa dihitung jari perias itu. Nah waktu itu kan mungkin dilihat badan saya masih kecil, ini bener nak perias ini, bisa nak dia ngerias gitu, diremehkan sepertinya begitu. Marah-marah dia di suatu tempat karena memang di sana griye di sana, jadi ada pakem-pakemnya di sana gitu, pakem-pakem. Jadi ada pakem kalau kan ada griye nike, ada kalau ngambil orang biasa tingkatan riasnya seperti ini, tidak boleh sembarangan itu. Jadi kalau orang biasa segini riasannya, kalau sesama lain lagi tingkatan. Ada levelnya itu, tidak semua gini. Nah itu mungkin dia tidak percaya, padahal tiang udah tahu itu. Karena kita udah cakap, oh ini standarnya segini riasnya. Karena kita kan belum selesai ngerias, baru mulai. Nah tapi endingnya begini. Zaman itu ada produk satu yang ngetop, itu lipstick. Jadi dia kelihatannya bagus saja. Jadi dia begitu saya selesai ngerias nike, baru dia kaget. Kaget zaman nike, kaget. Mungkin dia kagetnya melihat, oh ternyata bagus gitu. Bagus. Baru dia akhirnya dia datang lagi. Bu, lipstiknya apa? Mereknya gitu dia jadi. Saya jadinya tadinya nggak enak. Jadi, oh gini saya kasih tahu. Nah itu. Terus ada lagi, pernah kejadian paling saya tidak bisa lupa. Dia order di saya dulu ngerias, mungkin karena namanya sama, mungkin desa-desa ya. Jadi tiang sudah saya datang ke sana, sudah saya buat alis lo sebelah. Alis sudah sebelah ini. Datang perias yang dia order, mungkin. Jadi saya kan kaget loh. Gimana ini? Yang dirias juga nggak tahu, dia nggak tahu kalau yang dia order yang mana itu dia nggak tahu. Itu paling saya mengesankan, paling aduh gimana? Solusinya saya tinggal sebelah alis saya tinggal. Jadi orang tuanya itu sampai dia minta maaf sebesar-besarnya sama saya. Saya tidak apa-apa, enggak apa-apa kok Pak. Saya bayar kok Bu, berapa? Enggak usah. Karena dia ternyata batal di tiang, tapi dia enggak bilang batal. Gitu ceritanya. Nah itu terus ada pengalaman lagi ngerias di Singaraja nih. Tempatnya jauh sekali, di Goblek jauh sekali. Karena waktu itu biasanya dia pakai mobil. Nah karena hujan, jadi nggak berani karena licin nih. Itu kita jalannya jam 11 malam. Saya jalan hampir 2 kilo. Nggak ketemu rumah, nggak ketemu apa, itu jalan di Goblek itu kan malam. Terus tiang jalan bertiga, berempat, ada yang orang dari sana sama bapak lagi satu nganterin. Ini kok nggak kelihatan rumah ya? Masih jauh ya? Iya Bu. Jalan kok nggak ada lampu rumah. Aduh, saya bayangkan ini takut saya takut ular nengok ini. Akhirnya nyampe saya udah sana. Di rumahnya dia sendiri di sana loh rumahnya. Itu karena tiang ada job ngerias lagi. Akhirnya saya ambil dia malam biar selesai gitu. Nah itu perjalanan, bayangin jam 12 malam saya ke hutan-hutan saya diajak gitu. Terus nggak lagi sih karena tiang kerjaan ini tuh dibilang, nah susahnya begini, biasanya orang itu kan tidur malam ya, jadi karena kita ngejar jobnya banyak, jadi kita berangkatnya itu karena pernah tiang suatu saat satu hari itu 8 tempat dari Singaraja sampai ke Karangasem itu 8 tempat yang harus jajagi. Itu dari sebulan tuh nggak tidur bisa nggak saya nyampe karena tiang menjadwalkan karena tiang prinsip begini, tiang tidak bisa memberikan asisten dari awal. Ngambil sendiri tapi make up itu sampai detik ini pun tiang tidak berani ngasih asisten. Make up tiang bilang ya, kalau yang lain boleh lah. Pakaian bisa, kalau udah bunga sekarang udah mulai saya bisa ngasih orang lain, kalau dulu enggak. Itu 8 tempat Astungkare
mereka tuh semua mau. Itu saya ngerias dari jam 8 malam, untuk pakai besok paginya. Itu saya berangkat dari Singaraja ke Tabanan, Singaraja 1, Tabanan 3, dan pasar berapa itu. Pokoknya endingnya di Singaraja Karangasem 1. Tepat waktu memang saya bisa. Cuman saya ngambil make upnya aja. Saya sambil make up, saya suruh tidur, ngambil make up, bebannya luar biasa sebenarnya. Itu perjalanan yang kadang-kadang saya juga merasa, aduh kasihan yang saya rias ini, dia harus dengan makeup, dia harus tidur. Tapi Tiang janji, karena Tiang bilang begini, saya banyak lebih ngerias, saya nggak bisa ngambil, nggak bisa, saya mau, iya, mau nggak seperti ini, tapi Tiang ada perjanjian. Tiang tidak langsung lalu kayak gitu, enggak. Saya perjanjian wanti-wanti. Itu kan kita yang diginiin, kok jam segini, dan kalau orang yang tidak tahu pasti, jam segini sudah berias gitu kan, dia enggak tahu. Saya kan perjanjian dengan pengantinnya ya, itu yang Tiang lakukan dulu. Kalau jobnya banyak, kadang ketakutan itu sangat luar biasa, karena kita kan tahu orang Bali ini ke jam 7 harus sudah selesai, apalagi orang potong gigi kita harus sudah ya. Ya kadang-kadang sekali-sekali ada sih kita ada lambat berat, tapi seringan yang bisa selesai waktu. Sukanya apa? Kalau Tiang ngerias jauh itu lebih suka. Kalau Tiang orang seneng lihat pemandangan, saya seneng di jalan. Misal ke Singaraja, kan lewatin kita Bedugul, sampai di sana turun makan di sini. Kita cari tempat yang bagus kan. Habis lelah kita jadi terbayarkan dengan itu. Sekalian refreshing. Kalau Tiang menikmati soalnya. Kalau Tiang ngeriasnya begini. Pas di perjalanan memang kita tuh beban sekali, beban banget, sangat beban, karena kita kan nggak tahu situasi di tempat pengantin itu gimana, orangnya ramah apa tidak, kan kita harus sudah kepikiran dia terima ndak dengan kita jam segini sudah datang ke tempatnya. Itu beban banget. Tapi astung kareng ya selama niki, walaupun terima ndak terima, tapi mereka terima sih gimana dengan kondisi gitu loh. Nah itu, dan Tiang nikmati selesai ngerias itu senangnya minta ampun, kepuasan batin. Kalau Tiang itu saya yang dulu seneng daripada periasnya, yang diriasin. Saya dulu seneng, pokoknya saya seneng pokoknya. Baru saya tanya gimana gini ya, tapi maaf ya kalau misalnya waktunya yang terlalu gini, ya apa-apa, yang penting sudah selesai. Jadi kita sama-sama enak. Apalagi yang didananin itu puas. Wih, kita banyak puasnya dah. Nggih, banyak puasnya. Itu yang Tiang rasakan, dan Tiang nikmati saya tuh udah 30 tahun loh jadi perias. Kalau saya hitung-hitung dari kuliah itu sampai sekarang hampir lebih daripada 35 tahun mungkin menjalani profesi sebagai ini. Dan itu pun Tiang tidak kursus khusus belajar mengerias itu, enggak. Otodidak, dibilang otodidak karena Tiang kan basicnya orang seni. Jadi bisa seperti Tiang bisa mendesain seperti ini. Memang benar-benar pertama dari tuntutan, kedua memang jadi feeling aja saya mau yang seperti ini. Ya jalan aja gitu. Kalau dulu pun, kalau sekarang perbedaan sekarang dengan dulu tuh begini. Kalau dulu kan belum ada HP yang mengunggah, ngupload riasan begini kan belum ada. Jadi untuk pilihan itu dia kan ada. Paling dia kesini yang punya album dia milih, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Nah kalau sekarang itu kita harus rekomen ke dia balik. Apa yang maunya dia kita harus memenuhi. Nah kalau klien sekarang, kalau dulu enggak, sering dulu dia nanya, Bu Desa nanti modif yang Tiang bilang kalau Payas Agung sih pakemnya harus begitu. Kalau Payas Agung Tiang nggak berani, Tiang harus pakemkan seperti itu. Kalau modif biasanya mereka itu kan upacara dulu Payas Agung, nantinya ganti untuk resepsi. Dia bertanya apa nanti sudah datang, nanti terima aja, nanti kan Tiang yang menyesuaikan. Selalu kita dulu begitu. Dan Tiang dulu riasan yang satu dengan yang lain untuk modif itu hampir tidak ada yang sama persis. Hampir Tiang buatkan beda itu. Biar ada ciri khasnya. Jadi Tiang ngerias itu enggak sembarangan asal rias begitu aja. Tiang lihat mukanya orang itu begini. Makeup pun begitu, biar dia bisa kelihatan lebih begini. Kalau bulat biar dia lebih asik, kalau gini biar kelihatan. Nah begitu Tiang dulu. Itu pun tidak, yang paling sih dari hati aja. Udah tahu, udah punya penilaian, ini harusnya begini buat begini. Ya begitu Tiang dulu. Rasa yang dulu Tiang, bukan dulu, rasa yang Tiang jalan kalau make upin itu.
Dan Rasanya gitu. dan itu tidak sama make upnya. Kalau pengantin seperti ini, kalau orang potong gigi pengantin kan sama. Kalau orang wisuda begini, kalau orang ke pura begini, kalau anak-anak kecil dandannya segini. Kalau rias tari beda lagi. Kalau lihat sekarang tren sekarang, payas-payas itu seperti apa? Apa? Kalau tren sekarang nih ke yang tiang lihat nih ke kalau kita Bali itu kan memang tajam dia, tapi tajam tidak plek gitu aja. Kalau kita harus menyesuaikan. Kalau makin yang lihat kayak anak-anak sekarang itu lebih kursusnya dia ke western makeup, untuk makeup yang bilang. Jadi yang kan soft dia sekarang. Dan itu yang tren sekarang. Oh, warna polesan yang soft. Polesannya yang soft, walaupun bunganya ini Bali. Jadi signatunya hitam sekali, jadi ininya soft. Nah itu yang tren sekarang. Yang juga tidak. Ini kan sekarang kita ngikutin customer juga. Kalau memang itu yang customer diiniin, ya namanya kita pelayani ya dilayanin. Tapi Tiang punya khas, tapi Tiang tidak kaku dengan ininya Tiang dulu. Kayak dulu Tiang punya ciri khas alis itu tidak Tiang gini kan. Walaupun dalam hati itu sebenarnya benturan dia, enggak ya benturan sebenarnya karena Tiang punya ciri khas. Kalau dulu tuh bilang begini, ini pasti Cahaya Atsuka yang rias ya. Lu kok tahu alisnya? Ada ciri khas. Nggih, ada ciri khas dia tahu. Malah saya yang enggak tahu. Customer bilang gitu pasti Cahaya Atsuka ya. Kok tahu? Ya alisnya, dia bilang di alisnya. Nah, tapi sekarang dia harus ngikuti tren sekarang. Saya kesampingkan ego saya kesampingkan, padahal hati kecil saya itu sebenarnya kalau bilang menangis, saya punya loh sekian tahun saya pertahankan ini. Jadi tapi apa boleh buat customer kalau gitu kita kan ditinggal. Jadi dia ikuti mulai. Tapi garis yang orang tahu dia masih lihat, oh masih ini masih khasnya ciri ya khasnya Cahaya Atsuka masih kelihatan gitu. Tapi dia tetap ngikutin anak-anak sekarang. Kadang-kadang Tiang sekarang seperti orang kebalik saya selesai dandanin yang begini ya. Jadi saya nanya, kalau dulu tuh enggak, udah ada. Mereka juga enggak nanya. Tapi dia menyesuaikan juga enggak sembarangan dulu. Awak-awak gitu aja enggak lihat juga. Oh kalau standar wisuda segini, kalau orang ke pura segini, kalau ya itu yang terjadi sekarang. Satu lagi Bu, harapan ke depan untuk para perias khususnya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, harapan ke depan satu yang pertama, kita di Bali nih Tiang yang menggeluti perias dari lama itu, Tiang juga ngikuti. Saya juga tidak berani dengan pakem karena kita punya pakem. Ada buku yang sudah mempakemkan nih jadi paling tidak kita menghargai senior kita yang buat buku. Kalau bisa terutama yang Payas Agung, yang Bali banget, usahakan jangan tolong dipertahankan gitu loh. Pakemnya nih kalau mau buat modif silakan, tapi jangan diatasnamakan Payas Agung karena niku sudah ada pakemnya. Kalau dia nggak berani, kalau susunannya warna boleh kita bermain, tapi susunannya itu jangan sampai dirubah. Enten lu. Misal pasang selendang kalau memang sudah pakemnya begitu, seperti itu namanya pakem. Kalau mau sudah beda, namakan dia modif. Ya boleh, bukan sah-sah aja. Karena modif kan namanya modifikasi kan, tapi kita tetap berpatokan dengan yang tradisi, enten lu. Itu yang Tiang sarankan sama pria sekarang, tolong dijaga karena kita itu terkenal di luar itu kan tradisi kita yang paling mereka cari, yang orang-orang luar kesini nih kan kuat sekali kan tradisi kita itu yang Tiang ini harapkan ke anak-anak sekarang, pria sekarang. Tapi Tiang salut dengan anak-anak sekarang, berkreasinya itu dia cepat sekali. Dan karya-karyanya mereka juga bagus-bagus, yang akui juga itu. Cuman jangan aja kebablasan, itu aja satu. Karena Tiang dulu juga pernah, Tiang di awal zaman Tiang nih karena perias zaman itu kan masih langka, kita bisa hitung jari. Waktu itu pun Tiang juga buat modif juga perias yang lama juga
ini Sama sama komentarnya, cuman tiang tidak melenceng jauh karena itu kan kembali customer. Nah, anak-anak sekarang pun kita tidak boleh salahkan karena permintaan customer. trennya juga Iya, ya. trennya juga permintaan customer. Karena namanya kita jualan, apa yang laku itu yang kita jual kan begitu. Cuman yang tiang fokuskan satu yang apa tuh pakemnya itu aja yang satu, jangan diobrak, jangan diubah-ubah. Jangan diubah, tolong itu aja satu, karena yang beberapa sekian kali ini yang lihat juga di apa dirubah itu, dia tetap mengatasnamakan Payas Agung, jangan Mudip aja dibilang, walaupun sedikit aja dari selendang aja bilang aja Mudip, walaupun tetap bunganya setinggi bilang aja Mudip Agung gitulah, misal kan masih nggak ini, masih artinya masih tetap agung gitu. Nike yang harapan dia, tapi yang benar-benar salut anak-anak sekarang. Ya, dan ini juga ya, YouTube juga yang menyebabkan mereka itu bisa belajar dari situ juga sudah bisa. Kalau zamannya tiang enggak, benar-benar kita tuh mencari sendiri, benar-benar sendiri. Kemana kita mencari? Sekarang referensinya lebih gampang ya dengan YouTube gitu ya. Sekarang, kalau dulu enggak, susah. Jadi kita tuh benar-benar sendiri, mendesain mau buat apa kita berpikir sendiri, mau buat yang lain kita berbisnis. Kalau sekarang kan lihat aja itu aja dicontek dari udah ada, selesai. Makanya menjamur sekarang, menjamur. Apa namanya, bagus juga daripada dia mengambil kerjaan yang enggak. Itu kan bisa sampai tua dia bisa pakai, asalkan itu aja satu yang dia harapkan.